Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita materi selanjutnya dari materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang letak astronomis. Masih ingat letak astronomis? Letak astronomis Indonesia ada dalam 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian kita juga pernah belajar letak geografis. Masih ingat wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Masih ingat ya? Itu materi dua pekan yang lalu. Sekarang kita belajar karakteristik kependudukan Indonesia. Nah, yang kita pelajari ini pertama adalah rasio jenis kelamin. Apa sih rasio jenis kelamin itu? Rasio jenis kelamin penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada sensus tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 119.630.913 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 118.10.413 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 101. Artinya, untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Perhatikan, setiap 101 artinya untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Ya, itu tadi tentang rasio jenis kelamin. Apa sih BPJS? Nah, BPS itu Badan Pusat Statistik. Adalah lembaga yang mengadakan sensus atau pencatatan jumlah penduduk di Indonesia. Sensus itu dilakukan setiap 10 tahun sekali, yaitu awalnya tahun 1990, kemudian tahun 2000 dan 2010. Data hasil sensus penduduk menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan oleh pemerintah. Itu tadi tentang rasio jenis kelamin. Sekarang rasio ketergantungan. Piramida penduduk adalah bagian yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam kelompok usia tertentu dalam periode 5 tahunan. Kelompok usia produktif adalah kelompok usia di mana seseorang dapat menghidupi dirinya sendiri, yaitu di usia 15 sampai 64 tahun. Jadi, kelompok usia produktif itu jika sudah berusia 15 sampai 64 tahun, mereka sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya. Itu sekarang di bawah ini itu ada gambar atau bagan piramida penduduk pada tahun 2010. Di bagian biru itu laki-laki, bagian kuning perempuan. Nah, pada tahun 2010 jumlah usia produktif di Indonesia itu ada 169 juta jiwa. 84,3 juta itu laki-laki, sedangkan 84,7 juta itu perempuan. Jadi piramida penduduk itu artinya bagan yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam kelompok usia tertentu dalam periode 5 tahunan. Jadi periode 5 tahun itu ada bagannya antara laki-laki dan perempuan yang kelompok mereka itu
kelompok usia produktif. Kemudian yang ketiga, karakteristik kependudukan di Indonesia, tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Penduduk Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2000 ke tahun 2010 naik sekitar 1,48%. Jadi ini sudah 10 tahun 2010, berarti tahun 2020 ini lembaga BPS itu akan mensurvei kembali ataupun mensensus kembali tahun ini. Jadi setiap 10 tahun rasio jenis kelamin akan selalu didata oleh BPS. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 51,31. Angka ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas dengan jumlah usia produktif. Yang terakhir, materinya tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Indonesia tidak merata. Penduduk Indonesia umumnya tinggal di Pulau Jawa. Wilayah dengan penduduk paling padat di Indonesia adalah di Provinsi DKI Jakarta, ibu kota negara Indonesia ya, di Jakarta, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.607.787 jiwa, paling banyak di DKI Jakarta. Dampak pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali antara lain semakin tinggi angka pengangguran, semakin maraknya kriminalitas, dan timbulnya daerah perkotaan yang kumuh. Nah, itu faktor-faktor dampaknya karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, yang tidak terkontrol. Akibatnya banyaknya pengangguran. Jadi di Jakarta sana sering terjadi kriminalitas karena itu, karena faktor penduduknya yang sangat membutuhkan akal dana. Itu materi kita pagi ini, karakteristik kependudukan Indonesia. Sementara nanti kita ada uji kemampuan, kita akan kerjakan. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan materi dari materi pekan lalu dan pekan ini. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Teman-teman, itu materi kita pagi ini ya. Dalam duniawi kita, tujuan Allah menciptakan manusia agar manusia menjadi hamba Allah yang patuh kepadanya. Manusia menjaga hubungan baik dengan Allah dengan sesama manusia, serta supaya manusia menjaga hubungan baik dengan lingkungan dan alam sekitar. Dalam surah Al-Quran Al-Anbiya ayat 107, di situ ada disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Akhir kata dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.